Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama William Wilberforce. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai pemberitaan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus 7 ayat 23 yang bunyinya seperti demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Bapak Ibu sekalian, William Wilberforce adalah seorang yang kaya raya. Pada tahun 1807, William menyusuri sebuah pasar untuk membeli seorang budak. Para pedagang budak itu menawari William budak-budak yang terbaik. Tapi anehnya, William pada saat itu tidak mencari budak yang terbaik, tapi malahan ia mencari budak yang terburuk, budak yang tidak laku dijual. Tentu semua orang yang berada di pasar itu sangat terkejut dan merasa aneh sekali. Ada seorang pedagang yang kemudian menawarkan seorang budak yang tidak pernah disukai dan dilirik oleh para calon pembeli. Mengapa budak yang ditawarkan itu tidak ada yang menyukainya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, budak ini berwajah garang, tingkah lakunya sangat buruk, sering memaki-maki orang yang berusaha menawarnya, meludahi calon pembeli. Tapi William memilih budak ini untuk dibeli. Sungguh aneh sekali, ada orang yang mau membeli sesuatu yang buruk. Sebenarnya untuk apa William membeli budak yang buruk tingkah lakunya? Nanti bikin susah saja. Sesampainya di rumah, budak itu sudah terus-menerus memaki, mengumpat, dan mengancam. Ternyata William membeli budak itu untuk membebaskannya. Bukannya marah, tapi William menyodorkan surat pembebasan kepada sang budak itu. Ini surat pembebasanmu. Sekarang kamu orang merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang ini sangat bahagia sekali karena jadi orang merdeka. Orang itu lari keluar dengan bersorak-sorak. Tapi setelah itu, orang itu kebingungan. Mau kemana ia akan pergi? Mau ngapain? Dan orang itu tidak jadi pergi sebab dia tidak punya tujuan hidup. Dan sekarang ia merasakan ada seorang yang mengasihi dirinya dan menganggapnya berharga. Orang itu kembali kepada William dan berkata, "Tuan, Anda telah membeli saya dengan lunas. Sekarang izinkan saya untuk melayani Tuhan seumur hidup saya." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang dilakukan Tuhan Allah kepada kita. Tuhan Allah telah membeli kita dengan membayar lunas. Kita dibebaskannya. Sekarang setelah kita dibebaskan dari kuasa dosa, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mau bersenang-senang tanpa tujuan, atau kita mau hidup bebas sebagaimana yang kita inginkan tanpa memikirkan Tuhan? Atau kita mau seperti budak yang dibeli oleh William? Tuhan, izinkan saya untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Bapak Ibu sekalian, apa pilihan hidup kita? Sebelum kita menentukan pilihan hidup kita, perlu kita ingat kembali pengorbanan Tuhan Allah dalam membeli lunas kita dari kuasa dosa. Yaitu Allah melalui Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk membeli kita dengan membayarnya secara lunas. Apakah kita akan mengabaikan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib?
Nah, Bapak Ibu sekalian, pilihan ada di kita. Apakah kita akan mengabaikan atau kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.